Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Yusiana Pambaruni dalam acara Solutif Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Obrolan santai tapi berbobot seputar pengawasan pemilu dan kerja-kerja kelembagaan. Sahabat Bawaslu, kali ini kita akan membahas topik yang sering kali luput dari perhatian kita. Topik apa itu ya? Topik kali ini kita akan bahas apa saja sih pekerjaan yang dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu ketika non-tahapan. Banyak yang mengira masa non-tahapan itu waktunya libur panjang. Padahal justru di balik layar Sekretariat tetap bergerak memastikan roda organisasi berjalan secara optimal. Untuk membahas ini lebih dalam lagi, saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang sangat paham dengan seluk-beluk pekerjaan support system yang ada di Sekretariat Bawaslu. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Mami Sulistioningrum selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung. Selamat siang Ibu, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Mbak Yusi, alhamdulillah sehat, semakin gemoy aja ini. Berarti bahagia itu ya Bu ya. Oh, alhamdulillah. Baik ini Bu, langsung saja ini kan. Tadi kan topiknya yang dilakukan sekretariat ketika masa non-tahapan. Nah, banyak yang mengira Bawaslu hanya sibuk saat pemilu, padahal kan tentu saja tidak nggih Bu. Nah, yang dimaksud dengan masa non-tahapan itu sendiri itu maksudnya apa sih Bu? Biar sahabat Bawaslu paham gitu nggih. Ya Mbak Yusi, jadi memang saat ini masyarakat umumnya mengira bahwa kita di Bawaslu itu tidak ada pekerjaan. Jadi saat ini memang kita di masa-masa non-tahapan pemilu. Jadi di masa non-tahapan pemilu ini merupakan periode waktu di luar jadwal resmi tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Jadi jadwal resmi itu seperti hanya pendaftaran, kemudian kampanye, pemungutan suara, seperti itu. Jadi saat ini kami Bawaslu itu dalam masa non tahapan pemilu itu kita bekerja di saatnya untuk evaluasi dan juga untuk persiapan agar pemilu berikutnya ini berjalan lebih baik, lebih lancar. Bisa dikatakan bahwa waktu non tahapan pemilu ini merupakan untuk memperkuat fondasi kelembagaan. Seperti itu Mbak. Berarti non tahapan ini merupakan waktunya Bawaslu menyiapkan semuanya sebelum pemilu itu dimulai gitu ya, lebih tepatnya. Ya, jadi persiapan itu tentunya diawali dengan evaluasi kegiatan tahapan kemarin seperti itu, sehingga kita bisa lebih baik menyiapkan untuk tahapan berikutnya seperti itu. Tapi gini Mbak Yusi, di saat-saat seperti ini di tahapan non pemilu ini kita di Bawaslu juga melaksanakan pengawasan, yaitu pengawasan kegiatan PDPB. Mbak Yusi tahu apa itu PDPB? Apa itu Bu kira-kira? Jadi PDPB ini merupakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang mana dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun yang dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Seperti itu. Jadi setelah setiap 3 bulan sekali ini nanti sampai di tahapan resmi KPU menjadi DPS. yang tadi daftar PDPB, pemilih sementara. Seperti itu. Berarti nih Bu,
saat ini di masa non tahapan ini Bawaslu tetap mengawasi yang namanya PDPB itu hingga nanti menjadi DPS gitu nggih Bu nggih. Yeah. Nah, kita langsung balik ke topik yang tadi Ibu, kan tadi topiknya apa yang dilakukan sekretariat ketika non tahapan. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari sekretariat Bawaslu ketika non tahapan? Yeah. Jadi tugas kami di sekretariat itu tentunya kita ada sebagai administratif, tugas kami di sini adalah sebagai support sistem kelembagaan, yang mana support ini kita dimulai dari perencanaan program serta perencanaan anggaran, kemudian pengelolaan dan pengembangan kapasitas SDM, kemudian pengembangan administrasi dan keuangan, sampai dengan menjaga dan menyiapkan sarana prasarana yang ada di kantor guna memastikan bahwa Bawaslu itu siap menyambut tahapan berikutnya. Seperti itu, Mbak. Berarti banyak ya Bu pekerjaan yang harus dikerjakan ketika masa non tahapan. Sahabat Bawaslu kan banyak yang mengira kalau non tahapan itu waktunya Bawaslu libur panjang gitu nggih. Jadi bisa disimpulkan bahwa tugas kami di sekretariat ini ada sebagai motor administratif dan teknis yang terus bekerja di belakang layar meski pemilu belum dimulai, di mana masa non tahapan adalah waktunya merapikan dapurnya organisasi seperti itu. Jadi menyiapkan dari peralatan, penyusunan strategis untuk pengawasan yang lebih baik untuk pemilu mendatang itu lebih tepatnya. Jadi ketika non tahapan Bawaslu itu pekerjaannya apa itu mempersiapkan semuanya dan menyusun strategi agar pemilu berikutnya berjalan lancar seperti itu sahabat Bawaslu. Lanjut nih Bu nggih, kan itu tadi udah tugas-tugasnya dari sekretariat Bawaslu. Kalau untuk tantangan terbesar dari sekretariat Bawaslu ketika tidak ada tahapan itu apa kira-kira Bu? Jadi kalau dilihat tantangan kembali ke flashback tadi Mbak, orang mengira bahwa Bawaslu itu saat ini ketika tidak ada tahapan itu tidak ada pekerjaan. Bisa disampaikan bahwa kurangnya aktivitas itu bukan tantangan kami. Justru tantangan kami di saat ini adalah bagaimana sih kita menjaga ritme kerja, kemudian menjaga efisien organisasi dan kesiapan kelembagaan. Karena perlu diketahui Mbak bahwa di Bawaslu ini sistem kerjanya beda dengan instansi yang lain. Ketika saat tahapan kita memang bisa full hampir 24 jam kita bekerja, artinya memang sibuk sekali. Nah di saat ini, di saat tidak tahapan itu kita terlihat santai-santai, tidak ada pekerjaan, padahal luar biasa. Tadi secara administratif tentunya mulai dari pertanggungjawaban sampai ke kearsipannya itu kan kita selesaikan gitu ya. Tetapi yang lebih penting lagi tantangan bagi kami ini kita menjaga ritme kerja ini. Bagaimana sih saya harus tetap memberikan motivasi kepada teman-teman di jajaran sekretariat, tentunya di staf-staf sekretariat ya, agar mereka tetap mempunyai semangat kerja tinggi, etos kerja yang tinggi, mereka bisa tetap menjaga kreativitas mereka. Karena nyun sewu ini Mbak, di saat seperti ini otomatis anggaran juga kita dikurangi, bahkan ada efisien, itu memang luar biasa dampaknya. Tapi kami juga dituntut Mbak, jadi kami dituntut sesuai dengan visi misi kami harus tetap selalu memberikan sosialisasi partisipatif kepada masyarakat. Nah ini PR terbesar kami, tantangan terbesar kami. Belum lagi saat ini ini Mbak, tekanan ya, adanya tekanan evaluasi kinerja, transisi dan regenerasi SDM ya, seperti itu. Kemudian juga kebutuhan inovasi dan digitalisasi yang ini sangat berat, karena
juga kurangnya apa ini Mbak, apa sorotan itu loh Mbak, sorotan dari netizen ya gitu. seperti itu, karena adanya sorotan publik di mana aktivitas sekretariat yang jarang diketahui oleh masyarakat kan seperti itu. Nah seperti itu sehingga ini merupakan tantangan bagi kami, bagaimana sih masyarakat akan lebih mengerti kita, bagaimana teman-teman internal di kami, bagaimana memberikan motivasi kepada teman-teman, tapi juga kita bisa bagaimana menginformasikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu ini tetap punya pekerjaan dan tanggung jawab seperti itu, sehingga bisa dikatakan bahwa di masa non tahapan ini merupakan sebagai waktu emas untuk memperkuat organisasi, menyiapkan SDM dan membangun sistem pendukung yang kokoh seperti itu. Banyak juga nih Bu tantangan-tantangan yang dihadapi ketika masa non tahapan ini. Itu kan tantangannya sudah banyak nggih. Nah, ketika tahapan itu kan pasti Bawaslu itu selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti KPU, pemerintah daerah, atau lembaga-lembaga lain gitu nggih Bu. Mungkin kalau untuk saat ini ketika tidak ada tahapan, apakah koordinasi itu masih ada? Oh, jelas Mbak, kalau koordinasi itu jelas ya Mbak. Memang ketika tahapan kita koordinasi sangat-sangat intens, khususnya dengan KPU, kemudian dengan organisasi-organisasi politiknya, dengan lembaga-lembaga dengan partai-partai itu ya itu. Tetapi di saat sekarang ini di non tahapan itu kita berkoordinasi jelas, justru di saat non tahapan ini kita manfaatkan untuk memperluas jejaring kita, berinteraksi, berkoordinasi dengan eksternal, entah itu dengan lembaga kemasyarakat maupun dengan pemerintah daerah seperti itu. Jadi saat ini kita banyak sekali Mbak yang kita laksanakan, itu sudah melaksanakan MOU kerjasama dengan contohnya ada di Permades, kemudian dengan Dinas Pendidikan kayak gitu. Jadi kita saat ini adalah kesempatan emas untuk memperluas jejaring kita agar kita bisa lebih luas juga dalam memberikan sosialisasi partisipatif seperti itu. Berarti ketika masa non tahapan ini merupakan waktu yang penting ya untuk membangun jejaring, merancang strategi dan memperkuat kerjasama kepada lembaga-lembaga antar lembaga gitu nggih lanjut. Ini kan sebelum ke pertanyaan terakhir, mungkin kan karena tadi ada pertanyaan kalau banyak yang mengira Bawaslu itu kalau nggak ada tahapan libur panjang. Mungkin Bu Mami ada pesan untuk masyarakat yang banyak yang belum tahu kalau Bawaslu itu tetap bekerja ketika non tahapan pemilu seperti ini. Ya, terima kasih Mbak kesempatan ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu termasuk kami di jajaran sekretariat tidak hanya bekerja saat pemilu berlangsung saja, tetapi di balik layar kami terus melakukan evaluasi, perencanaan, penguatan sistem, dan peningkatan kapasitas agar pemilu berikutnya berjalan lebih baik dan berintegritas. Jadi dukungan dan kepercayaan masyarakat sangat berarti bagi kami. Seperti itu. Oke sahabat Bawaslu, jadi dukungan masyarakat kepada Bawaslu itu sangat penting ya untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita yang di Bawaslu untuk bekerja untuk tahapan pemilu selanjutnya. Ini terakhir ini ya Bu, pertanyaan terakhir. Mungkin apakah ada harapan untuk sistem sekretariat Bawaslu ke depan agar semakin efektif mungkin Ibu? Harapannya tentunya ini ya Mbak, karena sekretariat itu bukan hanya sebagai pendukung teknis tapi juga penopang strategi bagi Bawaslu, maka sistem harus ditingkatkan, lebih cerdas, lebih tanggap dan lebih berdampak. Nah, ini tentunya juga adanya sinergi internal juga, baik dengan staf maupun dengan pimpinan, seperti itu Mbak.
Luar biasa sekali sahabat Bawaslu, ternyata banyak sekali pekerjaan yang dijalankan oleh Sekretariat Bawaslu di masa non-tahapan. Dari perencanaan program hingga pengelolaan SDM, semua itu menjadi pondasi kuat bagi suksesnya pengawasan pemilu berikutnya. Terima kasih Bu Mami atas waktunya. Semoga obrolan kali ini bisa membuka wawasan kita semua tentang bahwa kerjaan pengawasan itu tidak hanya ketika hari H pemilu saja, tapi juga soal kesiapan dan dukungan sistem yang matang di belakangnya. Terima kasih sahabat Bawaslu sudah menonton solutif kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Tetap semangat, tetap awas, dan terus kawal demokrasi. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.